Halo kawan-kawan burangan, welcome back with me Sam. Siap menghibur kalian hari ini dengan film pasca apokaliptik. How are you today kalian? Semoga sehat-sehat dan bahagia selalu. Tanpa berlama-lama, langsung saja. Inilah Snowpiercer Season 1 Episode 6. Episode 6 memperlihatkan sebuah kebocoran solar di ruang mesin Snowpiercer. Mungkin penyebabnya adalah tembakan peluru si Eric waktu itu. Entahlah. Cairan berwarna kuning itu mengalir ke bawah, menggenangi lantai, hingga turun ke bagian aliran listrik, mengakibatkan korsleting listrik di sana. Sementara itu, para penduduk kelas 3 sepertinya sedang merencanakan sesuatu. Dengan diperlihatkannya kertas lebaran yang bertuliskan, jam 6 alat diturunkan. Keadilan untuk Nikki, keadilan untuk kelas 3. Yang artinya, jam 6 sore nanti mereka semua akan melakukan mogok kerja. Layton yang sudah tersadar, namun kondisinya sangat tidak baik. Zarah pun memberikan segelas air untuk Layton. Wanita itu bertanya, mengapa Layton bisa ditidurkan di laci abadi? Namun bukannya menjawab, justru Layton malah marah-marah kepada Zarah. "Ini semua karena dirimu yang melibatkan diriku di sini," teriak Layton yang langsung kena tampar oleh Zarah dan akhirnya pria itu diam. Di ruangan engineer, korsleting listrik di bawah sana langsung terdeteksi oleh sistem. Ben pun akan turun tangan sendiri untuk mengatasi kerusakan tersebut. Sedangkan Melanie saat ini sedang bersama Jinju sedang melakukan meditasi. Namun Melanie selesai dengan cepat karena ia harus melakukan sesuatu. Ia mendapatkan selebaran kertas yang beredar di kelas 3 itu. Dan mengetahui kelas 3 sepertinya akan melakukan mogok kerja. Itu jelas sangat membahayakan sistem Snowpiercer dan berarti bunuh diri juga untuk mereka. Namun Melanie dengan percaya diri mengatakan akan menghancurkannya. Sementara itu, Bastille akhirnya bertemu dengan Osweiler ketika sedang bertugas. Bastille meminta maaf pada Osweiler atas tindakannya kemarin, itu ia hanya tidak berpikir dan bertindak begitu saja. Namun Osweiler tidak mau membahasnya sekarang karena mereka ada tugas yang harus diselesaikan. Beberapa saat kemudian terlihat Melanie bersama beberapa penjaga mengunjungi gerbong kelas 3, di mana di sana para penduduknya langsung saja mencemooh dan menghina Melanie. Ya, kemarahan mereka tentu saja diakibatkan karena keputusan sidang Mr. Wilport kemarin itu. Melanie naik ke atas podium lalu memberikan pengumuman bahwasanya ia tahu rencana kelas 3 yang akan melakukan mogok kerja. Jika itu sampai terjadi, Mr. Wilport memerintahkan langsung untuk mengambil 10 orang di kelas 3 secara acak lalu mengirimkannya ke gerbong ekor. Dan Mr. Wilport akan mengambil 10 orang dari gerbong ekor untuk menggantikan tugasnya. Melanie menyeru, "Ada 400 jiwa di gerbong ekor sana yang menginginkan tempat kalian. Apa kalian tidak mengingat betapa beruntungnya kalian ini di sini? Pertahankanlah tempat kalian sebaik mungkin," ucap Melanie dengan tegas. Lalu wanita itu pun pergi dari sana. Layton juga mendengar hal itu dari tempat persembunyiannya. Tak lama kemudian, Josie datang ke sana. Josie berkata jika dirinya menemukan seseorang yang bisa membantu Layton. Karena berbahaya Layton berada di sini, tempat pertama yang akan Melanie datangi pasti adalah tempat ini untuk mencari Layton. Sebelum Layton dibawa pergi, Zarah berkata bahwa dirinya masih membela gerbong ekor dan siap sedia jika dimintai bantuan. Zarah pun memberikan pakaian untuk Layton. Beberapa saat kemudian terlihat Layton akan pergi bersama dengan Josie. Namun kondisinya Layton ya begitu, masih belum segar. Ketika Layton terjatuh, Layton berbicara dulu dengan Josie. Pria itu memberitahu sesuatu, yaitu alasan dirinya ditidurkan di laci abadi adalah karena ia mengetahui tindakannya Melanie. Mr. Wilport tidak ada di kereta. Mr. Wilport hanyalah ilusi agar semua orang tetap menurut. Melanie Kapilah yang berkuasa, ucap Layton. Ia memberitahu hal ini pada Josie karena takutnya dirinya tertangkap dan mati. Dan hanya Josie orang yang bisa Layton percaya. Namun untuk sekarang sebelum mereka tahu cara terbaik untuk menggunakannya, mereka belum boleh mengatakan hal itu pada siapapun, termasuk gerbong ekor, ucap Layton. Josie dan Layton pun kembali bergegas. Singkat cerita, Josie ternyata membawa Layton ke Bu Janet. Rupanya seseorang yang bisa membantu Layton itu adalah Bu Janet, dan mereka bisa mempercayainya. Bu Janet pun segera memberikan pertolongan dan pengobatan kepada Layton.
Di sisi lain, Osweiler dan Bastille ternyata tugas yang dimaksud Osweiler adalah mencari siapa biang kerok yang membuat selebaran kertas pemogokan kerja. Tentu saja yang pertama mereka interogasi adalah Pak Walter si pembuat kertas. Si pembuat selebaran pastilah mendapatkan bahan kertasnya dari Pak Walter. Lalu setelah diberikan ancaman maut oleh Osweiler, Pak Walter pun mau terus terang bahwa yang membuat kertas selebaran pemogokan kerja adalah Clay. This fine citizen's in some distress. You gonna help him? Please help. What do you reckon, Till? Sementara itu, Melanie mengunjungi Ben yang sedang memeriksa kerusakan di gerbong bawah. Ben memberitahu Melanie bahwa korsleting listrik mengakibatkan kemacetan rem, dan mereka harus segera memanggil petugas keretakan untuk mengatasinya. Berangkatlah Melanie untuk menemui Bojan si ketua petugas keretakan yang saat itu sedang ikut mengajar anak-anak SD. "Siap laksanakan," ucap Bojan setelah mendengar perintah dari Melanie. Di gerbong kelas 3, Zarah terlihat menemui Audrey. Wanita itu meminta agar Audrey menghentikan mogok kerja itu karena Zarah takut jika Audrey sampai dikirim ke gerbong ekor. Kehidupan di gerbong ekor sangatlah menyiksa dan melarat rasanya seperti di neraka. Zarah pernah merasakannya. Namun Audrey tetap teguh dan tidak takut dengan ancamannya Melanie itu. Audrey juga memberikan ucapan selamat pada Zarah karena ternyata Zarah telah hamil, teman-teman. Pelaku penanamannya siapa? Ternyata Layton. Waktu itu nih pas meditasi. Di gerbong ekor, ibunya Winnie ternyata tidak selamat dan meninggoy. Kehidupan di gerbong ekor sangatlah sulit sampai untuk mendapatkan obat pun bagaikan mimpi bagi mereka. Jadi ya, kalau sakit cuman bisa bertahan aja, tidak ada pengobatan. Patterson sang kakak berusaha menguatkan Winnie sang adik dan mengajak adiknya itu untuk pergi meninggalkan jasad ibunya. Patterson juga tidak mau upacara pemakaman dan sebagainya. Kembali pada Josie yang sedang berpamitan pada Layton karena ia harus kembali ke gerbong ekor. Namun saat Josie juga berpamitan pada Bu Janet, terdengar suara pintu yang ngejeblak. Josie pun sadar gelang chipnya hilang dan ternyata Layton kabur. Josie berusaha mengejar dan menghentikan Layton, namun Layton berhasil mengunci akses pintu membuat Josie tak bisa mengejarnya lagi. Layton yang belum bisa berpikir jernih malah berniat ingin membunuh Melanie. Bojan dan para petugas keretakan sudah berkumpul di gerbong bawah untuk melakukan pelepasan mesin rem yang rusak. Ben juga ikut serta dalam misi itu. Look up the motor, let's get her out. Catch up, DeMarco, catch up. Yes, up we go. Yes, I need her up here. Sementara Melanie, ia juga sedang menuju ke tempat itu. Namun saat Melanie baru saja turun dari transportasinya, tiba-tiba saja Melanie disergap dari belakang, yang tentu saja itu adalah Layton yang hendak membunuh Melanie. Layton sudah sangat geram dan muak pada Melanie, terutama tentang laci abadi itu. Layton berpikir Melanie tidak memikirkan nyawa orang-orang yang ditidurkan. Di saat yang sama, kendala yang sangat besar pun terjadi ketika siapa sangka hal itu ternyata mengakibatkan kereta Snowpiercer berguncang sangat dahsyat. Semua orang dari kelas 1, kelas 2, kelas 3, dan gerbong ekor merasakan dampaknya. Mesin rem yang jatuh tadi mengakibatkan sambungan hidrolik kereta terlepas. Layton dan Melanie juga ikut merasakan guncangan itu. Melanie memohon kepada Layton untuk membiarkannya pergi karena nasib Snowpiercer ada di tangannya saat ini. Hanya dirinya lah yang bisa mengatasi masalah besar ini karena Melanie lah perancang kereta Snowpiercer. Nyawa semua orang yang ada di Snowpiercer bergantung pada Melanie. Mendengar itu, Layton pun mengurungkan niatnya dan tidak bisa berbuat apa-apa, membiarkan Melanie pergi. Di saat yang sama, dengan tertatih Ruthie berusaha mencapai ruang penjamuan dan untuk pertama kalinya wanita itu mencoba berbicara pada semua orang melalui siaran Snowpiercer. Ruthie berusaha menenangkan orang-orang dan meminta orang-orang untuk tetap percaya kepada Mr. Wilport dan Snowpiercer.
Layton pun juga berusaha kembali ke ruang rawatnya dengan susah payah untuk menemui Josie. Josie terlihat sangat marah dengan tindakan Layton yang sangat ceroboh tadi. Namun Layton menjelaskan ia tidak jadi membunuh Melanie. Yang Layton inginkan sekarang hanyalah melihat Josie jika memang ini adalah akhir dari Snowpiercer. Mereka berdua pun berpelukan. Melanie dengan pakaian pelindung petugas keretakannya sudah bersiap. Dengan penuh berani ia mengajukan dirinya untuk turun untuk menyambungkan kembali hidrolik yang terlepas. Beberapa menit lagi mereka akan sampai di sebuah jembatan ngarai. Jika hidrolik tak segera disambungkan, kemungkinan pastinya kereta Snowpiercer akan terlepas dari rel. Melanie segera turun, dan setelah penutup di atas ditutup, wanita itu dengan perlahan membuka akses ke bawah kereta. Ternyata benar, Melanie pun melihat sambungan hidrolik yang terlepas. Tapi sepertinya akan sangat sulit sukar untuk diambil. Melanie tidak gentar. Ia menyuruh Japi untuk sedikit memelankan laju kereta dan wanita itu mulai berusaha meraih sambungan tersebut. Try to stay low and hold them close. Mr. Wilfred has gotten us out. Thank you for your composure and cooperation. Japi terlihat sangat panik ketika kereta Snowpiercer mulai memasuki rel jembatan ngarai. Japi pun memberitahu Melanie bahwa mereka hanya punya waktu 1 menit saja sampai kereta terlempar dari rel. Lalu di detik-detik terakhir yang krusial itu, untungnya syukurnya Melanie berhasil menggapai sambungan itu, lalu menyambungkannya kembali dan kereta pun melaju dengan normal lagi. Okay, Matt, you alright? Hold on a second. Come on. Semua orang pun akhirnya bisa menarik napas lega. Layton, Josie, dan Bu Janet terlihat menertawakan nasib mereka yang hampir saja tidak terselamatkan. Ben dan Bojan juga terlihat sangat senang melihat Melanie kembali naik ke atas dalam keadaan sehat dan baik-baik saja tanpa ada luka. Beberapa saat kemudian, Bojan dan Ben terlihat mengunjungi gerbong kelas 3. Semua penduduk kelas 3 tampak sangat menyambut dengan meriah dan sangat senang dengan keberhasilan petugas keretakan. Ben pun naik lalu memberikan kata-kata bijaknya pada para warga, menguatkan mereka dan menyemangati mereka untuk terus percaya pada Mr. Wilport dan kereta abadi Snowpiercer-nya. Semua orang bersorak meneriakan nama Mr. Wilport. Melanie ada di sana dan tersenyum melihat itu. Sedangkan Audrey tampak ketus dan berkata pada Melanie, "Lain kali gak akan ada lagi bencana yang bakal menolong Mr. Wilport," ucap Audrey. Melanie hanya tersenyum. Di sisi lain, Bu Janet yang baik memberikan sebuah ruangan kepada Layton untuk ditinggali. Itu adalah salah satu kamar pribadinya. Bu Janet punya 2 kamar jadi tidak masalah. Layton bisa bersembunyi di tempat tersebut sementara waktu. Layton dan Josie tentu saja berterima kasih atas kebaikan Bu Janet. Lalu setelah Bu Janet pergi, siapa sangka Layton dan Josie di sana melakukan adegan dewasa. Sepertinya sih Layton udah move on ke Josie ya dari Zara. Scene berganti pada Melanie lagi yang kali ini sedang bersama dengan Miles. Melanie memberikan hadiah berupa kaliper pada Miles. Melanie berkata Miles pasti bisa menjadi engineer dan juga mengatakan bahwa Mr. Wilport membutuhkan kemampuannya Miles. Snowpiercer bersambung. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Bye-bye.